Lepaskan dia, brengsek. Darah seketika menyembur dari bibir pria itu yang beberapa detik yang lalu baru saja menciumnya. Raina meringis menatap beberapa gigi depan pria itu tanggal sekaligus. Kau, jangan ikut campur. Kau yang jangan macam-macam di tempatku. Tanpa bisa dicegah, seseorang kembali mengarahkan pukulannya ke rahang pria yang telah melecehkan Raina tanpa ampun. Pria kurang ajar itu terhuyung ke samping, tapi ia langsung mampu berdiri tegak. Belum sempat ia melakukan apapun, kali ini tangan kiri pria penyelamat itu menyerang tepat ke ulu hati. Buk, ark. Pria bajingan itu tersungkur tepat di bawah kaki Raina, membuat gadis itu kembali menjerit ketakutan. Gadis itu menutup kedua matanya dengan kedua tangan dan berusaha menghirup udara dalam-dalam. Are you okay? Raina menahan napas. Ia dapat merasakan jantungnya berdegup dengan kencang ketika ada lengan kukuh yang melingkari tubuhnya dengan sangat lembut. Tenanglah, kamu aman sekarang, Nona. Satu tarikan halus membuat tubuh Raina kembali terseret mendekat. Tubuh kekar itu melingkupinya kuat, aroma white mousse yang menguar, dada yang bidang dan nyaman untuk bersandar, membuat pikiran siapapun akan menjadi liar dan lepas kontrol apalagi ketika merasakan jemari panjang itu menyentuh kulit punggungnya yang terbuka, naik turun dengan gerakan lembut mengalirkan aliran listrik yang menjalar hingga ke sekujur tubuh. Kamu baik-baik saja. Raina kembali menelan salivanya dengan susah payah karena tiba-tiba saja tenggorokannya seperti tercekat biji kacang. Suara bariton itu terdengar rendah yang mampu membuat hati siapapun berdesir. Suara pria yang memiliki alunan tegas namun sensual. Raina berusaha menenteramkan degup jantungnya ketika berbalik dan melepaskan pelukan pria itu dengan tubuh gemetar. Kenrick Regan. Kamu bisa memanggil saya Ken? Pria itu tersenyum, menampilkan deretan gigi putih yang dibingkai sempurna dengan rahang kukuh yang ditumbuhi rambut-rambut tipis membuat Raina bertanya-tanya bagaimana rasanya menyelipkan kedua tangannya di sana. Saya akan memberikan kompensasi atas ketidaknyamanan ini, Nona. Gadis itu seketika menahan napasnya. Gelenyar aneh membuat punggungnya yang disentuh oleh pria itu kembali meremang. Ingin rasanya ia kembali dalam rengkuhan hangat pria itu. Lalu merasakan suara sensual itu berbisik di telinganya dan napas hangatnya menggelitiki. Oh shit, kamu tidak apa-apa? Tanya pria itu lagi kali ini sembari mengibaskan tangannya di depan wajah Raina. Gadis itu mengerjap. Ia tersentak dari pikiran liarnya ketika mata abu gelap pria itu menatapnya khawatir. Membuat jantungnya melompat-lompat. Sungguh. Baru kali ini ia melihat makhluk Tuhan paling menakjubkan dalam hidupnya. Pria itu berdiri gagah di hadapannya dan memasukkan kedua tangannya di saku celana. Rambut hitam legamnya yang bercahaya, alis tegas, hidung mancung, rahang kukuh, dan tubuh yang seolah dipahat Tuhan dengan kesempurnaan adalah bukti ia berada di atas standar ketampanan dunia. Wajah pria itu memancarkan wibawa serta karisma yang memesona sekaligus memukau siapa saja yang menatapnya. Lalu pada akhirnya, senyum berbahaya pria itulah yang mampu meluluh lantakkan semua janji-janji Raina untuk tidak berurusan dengan pria manapun seumur hidupnya. Senyum hangat yang mampu membuat hati wanita manapun meleleh. Saya baik-baik saja, balasnya menelan ludah sambil mundur selangkah, menjauhkan dirinya dari sumber hayalan. Selama ini, dia sudah begitu keras untuk menolak perasaan asing yang sering menyapa hatinya setiap kali mengenal pria. Jangan sampai ia terjatuh karena pasti nanti ia hanya akan mendapatkan kekecewaan. Dia takut hatinya akan lupa daratan jika sampai berani menggakrapkan diri pada pria yang entah kapan akan mencampakkannya. Sama seperti papanya dulu. Luka yang ditimbulkan pria cinta pertamanya itu terlalu dalam hingga ia tidak percaya lagi pada laki-laki. Papa yang sangat dicintainya ternyata tega mengkhianati mamanya demi wanita lain yang baru dikenalnya hingga meninggalkan mereka berdua dalam keterpurukan seperti sekarang. Karena itulah, bagi Raina semua pria adalah bajingan.
Mereka semua brengsek dan mereka tidak pantas mendapatkan cinta dan kepercayaan. Sayangnya, aroma maskulin dari parfum mahal yang jantan sekaligus lembut, suara rendah yang mengunci pikiran, juga tubuh kekar di balik balutan jas dari Loro Piana yang berharga ribuan dolar, membuat dirinya limbung. Pria itu berbeda. Pesonanya sangat mengerikan sekaligus berbahaya. Hanya karena sentuhan ringan pria itu saja sudah membuatnya limbung sampai menginginkan lebih. Lantas bagaimana rasanya ciuman panas dari bibir seksi pria itu? Raina menelan ludahnya kasar. Ya Tuhan. Apa yang kamu pikirkan Raina? Pria itu lagi-lagi tersenyum membuat tubuh Raina kembali meremang, untunglah. Maaf, saya tidak tahu kalau Anda. Siapa namamu cantik? Tanya Kendrick sambil mengangsurkan tangannya dengan sopan tepat ketika ia berada selangkah di hadapan gadis itu yang kini berdiri kaku di depannya. Tangan kukuh Kendrick yang terulur di depan wajah Raina seketika menyentak kesadarannya. Dengan gugup Raina menyambut uluran tangan pria tampan itu dengan jantung yang berdegup kencang. Ya Jasmine, Tuan, ucapnya gagap, terima kasih atas bantuan Anda tadi Tuan Regen. Ken, ralat Kendrick cepat. Masih menggenggam tangan Raina erat, pandangan pria tampan itu beralih pada pria yang masih terkapar di bawah kakinya. Dan kau, jangan pernah menginjakkan kaki di tempatku lagi. Seru Kendrick sambil menunjuk pria bajingan itu yang hanya bisa menatapnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Kendrick menjentikkan jarinya dan dua orang bodyguard bertubuh besar langsung menyeret pria itu keluar. Pastikan tidak ada lagi bajingan yang berani mengusik karyawan kita. Perintahnya lagi dan seketika beberapa orang berjas rapi yang berdiri di dekatnya mengangguk patuh. Sungguh kamu tidak apa-apa. Apa dia melukaimu? Pria itu menyapukan jemari panjang dan seksi ke pipi Raina, kembali mengalirkan sengatan listrik hingga membuat jantung gadis itu menggelinjang. Padahal baru beberapa detik yang lalu, tangan yang sama telah mematahkan rahang seorang bajingan yang berusaha melecehkannya. Raina takut-takut menengadah, Tidak. Saya baik-baik saja. Apa kamu takut? Tidak. Bagaimana kalau saya antar kamu pulang? Seru Kendrick dengan senyuman lebarnya yang seolah mampu mencairkan kutub es di Alaska. Pandangan Raina beralih pada beberapa orang yang melihat ke arah mereka termasuk Rose. Ketika tatapan mereka bertemu, Rose menggeleng pelan hingga membuat Raina terpaksa menghela napas panjang. Tidak. Terima kasih banyak, Tuan. Saya bisa pulang sendiri dengan taksi. Raina menggeleng kuat. Saya sudah cukup berterima kasih Anda telah menolong saya. Saya tidak ingin mengganggu jadwal Anda yang padat dengan mengantar saya. Kendrick kembali tersenyum dan jauh lebih lebar dari sebelumnya. Raina yang diberi keindahan seperti itu jelas tidak bisa membuang rasa kagumnya. Gadis itu benar-benar tidak menyangka jika di dunia ini ada manusia seperti dewa. Tampan sekali. Raina yang terlalu berlebihan atau memang Kendrick yang terlalu tampan? Entahlah. Baiklah kalau begitu. Sekarang pulanglah. Hari ini saya memberikan kompensasi. Kamu pasti sangat terkejut dengan kejadian ini. Kamu bisa katakan pada saya jika kamu butuh sesuatu, Nona. Pria itu tersenyum lalu berbalik, melangkah pergi menjauh dengan diikuti oleh beberapa orang pengawalnya. Ketika pria itu bergerak menjauh, Raina lalu berbalik dan berjalan gontai menuju ke ruang ganti karyawan. Ia tidak memperdulikan Rose yang berjalan di sampingnya. Perempuan itu berusaha keras mensejajari langkahnya. Rose berulang kali mendesah sambil menatap Raina dengan wajah frustasi. Ya Tuhan, Rain. Apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Suara Rose terdengar khawatir sambil mencekal lengan Raina hingga membuat gadis itu terpaksa menoleh. Sedikit enggan gadis itu tersenyum lalu menyipitkan kelopak matanya. Menurutmu? Aku hanya berusaha menjauhkanmu dari pria hidung belang itu, Ra. Maafkan aku. Tentu saja, aku akan memaafkanmu. Raina tersenyum kecut, tapi saat kamu menikmati kencan panasmu itu, kamu membuatku jatuh pada pria hidung belang yang lain, Rose.
Kamu menyesal sekarang. Rose memijat kepalanya yang terasa pusing. Apa kamu tahu ini salah satu alasan yang membuatku melarangmu ketika kamu merengek meminta pekerjaan di klub malam? Bukankah aku sudah bilang berkali-kali, pekerjaan ini tidak cocok untukmu, Ra? Berhentilah. Jangan terlalu memaksakan diri. Stop mengkhawatirkan aku, Rose. Aku, Raina menegakkan kepala lalu membalas tatapan Rose sama tajamnya. Aku membutuhkan pekerjaan ini, Rose. Setelah apa yang terjadi? Kelopak mata Raina berkedip perlahan. Kamu tidak perlu cemas. Tuan Kenrick menolongku. Dan dia berjanji tidak akan ada lagi yang mengganggu karyawannya. Apa kau percaya? Satu kalimat yang keluar dari mulut Rose seketika menciptakan pusaran pertanyaan yang menggulung Raina terus-menerus hingga pada akhirnya ia menyerah dan mengangkat tangannya. Oke, fine. Lalu apa yang harus aku lakukan, Rose? Kita akan cari jalan keluarnya nanti. Sekarang kamu pulanglah. Aku yang akan mengurus pekerjaanmu malam ini, Rose menanggapi dengan tenang. Raina melabuhkan kembali matanya pada Rose dan menemukan wanita itu menatapnya dengan senyum tipis yang tersungging tulus. Maafkan aku. Sudahlah. Yang terpenting sekarang kamu baik-baik saja, Raina. Rose menghela napas berat. Kemudian ia mengambil sebotol obat sakit kepala di dalam tas kecil miliknya yang selalu ia bawa, lalu meminum 2 butir sekaligus. Aku harus kembali kerja, ucapnya setelah meminum air mineral dari nampan yang ada di depan dadanya. Apa kau baik-baik saja? Aku sudah minum obat. Kau kelelahan, Rose, setiap hari kau lembur. Setelah minum obat aku pasti baikan. Kau pulanglah. Hati-hati di jalan. Raina tersenyum lalu menarik tangan Rose dan menggenggamnya erat. Maafkan aku, Rose. Rose menghela napasnya lalu mendengkus pelan. Kenapa kau selalu meminta maaf, Rain? Jaga dirimu baik-baik. Raina mengangguk semangat. Gadis itu melambaikan tangan sebelum berbelok ke arah tempat ganti karyawan. Tapi kembali berbalik ketika Rose meneriakkan sesuatu padanya sebelum menghilang kembali masuk ke dalam klub. Hati-hati dengan Merken. Raina tertegun, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Rose. Ia hanya mengangguk singkat lalu buru-buru mengembalikan kesadarannya dan kembali melangkah menuju ke ruang ganti karyawan dengan cepat. Ya, Rose benar. Dia harus berhati-hati. Tidak hanya dengan Tuan Kenrick. Tapi juga pada semua lelaki di dunia ini. Termasuk papanya. Raina terdiam. Ia menahan napasnya, merasakan aroma white mousse yang menguar dari tubuh Ken seakan kembali tercium ketika ia membuka loker pakaian. Gerakannya seketika berhenti ketika ia mengambil baju ganti. Ia tidak pernah menyangka, sang pemilik klub malam tempatnya bekerja adalah pria tampan yang sudah menyelamatkannya dari pria hidung belang. Tanpa sadar, senyum tipis tersungging di bibir berwarna pink itu diiringi alis yang sedikit naik ke atas. Membayangkan wajah tampan dengan mata tajam, hidung mancung, dan bibir yang penuh, serta rahang kukuh yang ditumbuhi rambut-rambut tipis itu tersenyum ke arahnya. Tampan. Benar-benar sangat tampan. Tapi, Raina berdecak, berusaha mengingatkan dirinya agar kembali ke kenyataan. Dia menutup loker dengan kasar setelah sebelumnya mengambil baju yang tersimpan di dalamnya dengan cepat. Bibirnya yang penuh dan berwarna pink berlapis lipstik itu mengerucut. Berusaha menanamkan logika pada alam bawah sadarnya bahwa, semua lelaki itu berbahaya. Kenrick Regan. Raina berdesis sambil berjalan menuju bilik ganti dan melepas baju seragamnya. Tangannya dengan cekatan memakai dress polkadot selutut miliknya lalu melipat seragamnya. Gadis itu terus mengingatkan diri sambil keluar dari bilik ganti. Dia membawa baju seragamnya yang dipinjamkan oleh klub tempatnya bekerja untuk dikembalikan ke loker. Nona Jasmine. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Raina. Ia mengangkat wajah dan dadanya berdebar tidak nyaman saat melihat pria bersetelan lengkap sudah berdiri di depannya. Tubuh itu menjulang tinggi dengan otot-otot yang kukuh. Menggunakan setelan jas hitam juga kacamata hitam.
Khas seragam bodyguard yang sering kali ia lihat di drama Korea kesukaannya. Maaf, Nona. Tuan Kenrick ingin bertemu dengan Anda malam ini. Maksud Anda? Tanya Raina terbata. Mari ikut saya, pria itu mempersilakan Raina untuk berjalan mengikutinya. Dengan perasaan ragu, Raina mengikuti pria itu. Di satu sisi ia takut, namun di sisi lain ia tidak mau menolak peluang kerja yang datang di depannya. Bagaimana nanti jika Tuan Kenrick benar-benar pria yang baik yang mungkin akan memberikan pekerjaan yang layak untuknya? Tapi bagaimana dengan peringatan dari Rose? Dia bahkan belum mengenal pemilik klub malam tempatnya bekerja. Perasaan Raina tidak menentu. Namun ia tetap mengikuti langkah pria berjas hitam itu menuju ke sebuah ruangan yang ada di puncak gedung, semacam rooftop cafe. Begitu tiba, dada Raina berdebar tatkala melihat ada beberapa pria yang bersetelan sama dengan pria yang menjemputnya tadi. Semuanya tampak berdiri pada posisi siap, seperti sedang menjaga sesuatu. Mata Raina berkeliaran menatap ke seisi ruangan, ia bisa menyimpulkan kalau outdoor area kafe ini sangat berkelas dan mewah sekaligus romantis. Namun sayangnya tidak ada pengunjung lain selain dirinya dan pria itu beserta para pengawalnya. Tatapan Raina berhenti pada sebentuk wajah tampan yang menguasai pikirannya dari beberapa saat yang lalu. Pria itu hanya memakai kemeja lengan panjang yang digulung hingga ke siku hingga otot-otot tubuhnya tercetak jelas dan terlihat sangat menggoda sekaligus berbahaya. Pria itu hanya diam dan menatapnya lekat-lekat, membuat Raina semakin gugup dengan kedua jemari yang saling bertaut gelisah di depan dada. "Siapa namamu, Nona?" Raina menelan ludah tatkala suara sensual itu kembali terdengar. Refleks gadis itu mendonggak dengan rona pipi menjalar merah akibat rasa malu dan keringat dingin yang tiba-tiba saja sudah membasahi pelipis. "Ja Jasmine," jawabnya gugup. "Bukan nama samaran di klub. Tapi nama kamu yang sesungguhnya." Suara itu kembali terdengar menawan namun sangat tajam dan menggetarkan dada. Raina Quinsha. Kenrick Regan, pria itu mengulurkan tangannya. Raina menerimanya dan merasakan telapak hangat Ken menggenggam jemarinya. Sebaliknya, gadis itu yakin, Ken pasti bisa merasakan betapa dingin permukaan kulit telapak tangan Raina. "Kita kembali berkenalan yang sesungguhnya, Raina." "Ya, duduklah. Tempat yang menyenangkan bukan?" Raina mengangguk saat tubuhnya sudah mendarat dengan nyaman di sofa empuk tepat di depan Ken. Sekali lagi matanya melirik sekilas situasi di sekitarnya. Tempat ini bernuansa etnik Bali yang kental dengan kain hitam putih yang melindungi gazebo mereka dan cahaya lilin yang berpendar di mana-mana. Di atas meja, juga di atas tembok-tembok rendah yang ada di sekitar mereka. "Menurutku tempat ini romantis," Ken berkata dengan tenang. Manik abu gelapnya menatap Raina tajam dengan senyum tipis tersungging di bibirnya. "Kenapa kamu diam?" Ken kembali melempar senyum tipis pada Raina. "Apa kamu lapar?" Raina menanggapi tawaran Ken dengan sebuah gelengan kuat. "Tidak. Terima kasih Tuan, saya sudah." Tidak menanggapi jawaban Raina, Ken malah melambai ke arah pria berseragam yang tadi mengantar Raina ke tempat ini. "Silakan dipesan, Raina. Lebih nyaman kalau kita bicara dengan perut terisi." Raina mengangguk lalu memesan menu yang ia perkirakan mudah untuk ia habiskan. Berhadapan dengan pria tampan membuatnya sedikit tegang hingga merambat ke otot-otot perut Raina dan melenyapkan hampir seluruh rasa laparnya. Setelah pria berseragam tadi pergi dari meja mereka, tanpa Raina sadari Kenrick tiba-tiba mengelukkan punggungnya ke depan dan menatap Raina tajam. "Mengapa kamu mengundurkan diri, Raina? Baru saja pengawal saya memberitahu, Rose sahabatmu menyerahkan surat pengunduran dirimu. Bukankah saya sudah memberi kamu kompensasi malam ini?" Desakan suaranya syarat oleh rasa ingin tahu. Kedua manik tajamnya menembus jauh ke dalam diri Raina. "Apa kamu tidak nyaman bekerja di klub malam?" "Maaf, saya. Bukankah kamu butuh uang?"
Kedua bola mata Kenrick masih bertahan dan mencoba mengunci mata Raina. Saya bisa memberikannya. Tidak. Tidak, Saya akan memberi kamu penawaran. Kenrick kembali mengendurkan punggungnya. Bibirnya menggaris lurus dan terkatup rapat. Raina bisa merasakan kedua sorot tajam pria itu berusaha mempelajarinya. Tuan, saya. Mungkin sekarang kamu tidak butuh atau merasa malu, Kenrick menggeleng, tapi saya akan memberi kamu waktu 1 bulan. Terdengar pria tampan itu mendesah pelan dan segera terhenti oleh kedatangan 2 gelas minuman yang mereka pesan. Sebenarnya, beberapa menit yang lalu, saya sudah mempelajarimu, Raina. Tentang ibu kamu yang sakit parah, dan kuliah kamu yang terancam drop out. Ken bergeming sesaat untuk mengukur reaksi gadis di hadapannya yang pastinya sangat terkejut mendengar pengakuannya. Saya bisa membantu kamu menyelesaikan semua masalah itu, Raina. Ibu kamu butuh pengobatan yang intensif. Kuliah kamu butuh biaya agar segera selesai. Dan saya butuh baby.